Pengembangan dan pengelolaan nilai hasil belajar. A. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar untuk menempuh pengembangan tes hasil belajar adalah 1. Pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya atau keseimbangan jumlah soal pada tiap materi dan aspek tingkah lakunya sebagaimana taksonomi Bloom. Tabel spesifikasi ini dibutuhkan jika akan menyusun soal dalam jumlah banyak, sebagaimana soal pilihan ganda atau multiple choice yang dikombinasikan dengan essay. 2. Merumuskan indikator. 3. Merumuskan soal. 4. Melakukan uji coba soal. 5. Melakukan analisis soal butir. 6. Memperbaiki soal. 7. Melaksanakan tes. 8. Analisis hasil tes. 8. Menafsirkan hasil tes. 7. Melaksanakan tes. 8. Menafsirkan hasil tes. B. Analisis hasil tes belajar. Untuk menganalisis hasil tes belajar, ada beberapa teknik analisis yang dapat kita gunakan, baik secara statistik maupun non-statistik. Selain teknik analisis di atas, ada beberapa teknik analisis lain yang dapat digunakan untuk menilai tes yang dibuat sendiri, yaitu menganalisis hasil tes dengan pendekatan statistik, baik analisis terhadap tes secara keseluruhan, maupun analisis terhadap butir soal atau analisis per item tes. Di antara cara-cara tersebut yaitu 1. Analisis tingkat kesukaran. 2. Analisis daya pembeda soal. 3. Analisis pola jawaban soal. 4. Analisis validitas tes. 5. Analisis C. Pengolahan nilai hasil belajar. 1. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. 2. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi. Pengolahan hasil penilaian untuk kerja atau praktik berdasarkan hasil penilaian untuk kerja siswa, maka diperoleh skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi. D. Melaksanakan program tindak lanjut. 1. Program remedial. 2. Program pengayaan. 3. Pembelajaran berbasis tema. Dan terakhir yaitu pemadatan kurikulum.